jumpa lagi di video pembelajaran sejarah. Nah, di sini kita lanjut materi berikutnya yaitu bab 2, sejarah sebagai peristiwa, ilmu, seni, dan kisah. Nah, di sini yang pertama, sejarah itu bisa sebagai peristiwa. Nah, sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan yang terakhir itu seni. Nah, sekarang ke sini peristiwa. Nah, peristiwa itu biasanya terjadinya itu hanya satu kali, jadi yang disebut dengan Aid Malik. Nah, dia itu hanya terjadi satu kali. Dan itu tidak berulang. Nah, biasanya di sini peristiwa-peristiwa yang terjadi hanya satu kali, dia biasanya masuk ke dalam suatu sejarah peristiwa. Jadi mengenal peristiwanya itu nanti akan menjadikan sejarah itu masuk ke bagian sejarah sebagai peristiwa. Bisa saja nanti yang sejarah yang terjadi satu kali itu, nah, tapi berpengaruh terhadap orang banyak, lalu dijadikan suatu ilmu, maka nanti bisa masuk ke sejarah sebagai ilmu. Nah, kalau sebagai kisah biasanya ini si orangnya yang bercerita, jadi cerita-cerita dari subjeknya. Dan di sini sejarah kisah ada sejarah yang menyangkut penulisan peristiwa tersebut sesuai dengan konteks zaman dan latar belakangnya. Nah, biasanya ini mengarah kepada kisah seseorang, jadi lebih ke arah subjeknya. Nah, sejarah sebagai ilmu. Nah, di sini sejarah sebagai ilmu ini biasanya sejarah sebagai ilmu ini masa lalu, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang dibukukan, dalam artian peristiwa yang lalu ini dijadikan suatu pembelajaran. Misalnya peristiwa-peristiwa G30 SPKI, peristiwa kemerdekaan, peristiwa-peristiwa yang seperti itu biasanya terus dituliskan ke dalam sebuah buku. Nah, misalnya seperti itu, lalu diajarkan kepada siswa-siswi. Maka itu nanti sebagai ilmu, sejarahnya itu sebagai ilmu untuk pengetahuan orang. Nah, jadi dia itu untuk pengetahuan. Nah, dibukukan istilahnya seperti itu. Nah, kalau seni ini sejarah, cerita-ceritanya itu biasanya itu mengandung unsur-unsur keindahan, entah itu bahasanya. Nah, jadi orang yang mendengarkan cerita atau membaca suatu cerita masa lalu yang berupa seni ini, biasanya itu orang langsung tertarik, seru, ini lucu misalnya, jadi terhibur. Nah, ini mengandung unsur hiburan kayak gitu. Lanjut kita kupas satu-satu. Nah, kita lanjut kupas satu-satu sesuai dengan modulnya. Silahkan dibuka halaman 4. Nah, di sini sejarah sebagai peristiwa dulu. Nah, sejarah sebagai peristiwa berarti suatu kejadian di masa lampau, sesuatu yang sudah terjadi, hanya terjadi satu kali, yang disebut dengan Ain Malik, dan tidak bisa diulang. Nah, kayak gitu. Peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang bersifat absolut dan objektif. Nah, sifatnya itu objektif, dia itu tidak berbohong, memilih pihak satu yang lain. Nah, maksudnya kayak gitu. Nah, kalau sejarah sebagai kisah adalah sejarah yang menyangkut penulisan peristiwanya tersebut oleh seseorang sesuai dengan konteks zaman dan latar belakangnya. Jadi disesuaikan dengan zamannya sekarang. Misalnya dulu kemerdekaan, nah 17 Agustus itu bisa menjadi kisah di zaman sekarang. Nah, maksudnya konteks zamannya seperti itu. Jadi kita memperingati, biarpun terjadi sekali zaman dahulu, tapi bisa menjadi kisah di zaman sekarang. Maksudnya kayak gitu.
Nah, ada beberapa si penulis faktor subjektivitas. Jadi kalau orang menulis suatu cerita kisah, sejarah sebagai kisah, itu yang pertama dia harus memenuhi satu. Nah, kalau di buku ini, nah yang kisah ini subjektivitasnya itu adalah nilai. Nah, kepentingan dan nilai-nilainya. Jadi kalau menulis harus ada unsur nilainya. Jadi diperhatikan juga nilai-nilai dalam ceritanya itu. Berikutnya sosialnya gimana? Yang harus diperhatikan kedua itu kelompok sosialnya itu gimana. Jadi kelompok sosial maksudnya di lingkungan tempat penulisan sejarah bergaul berhubungan dengan orang-orang yang pekerjanya atau statusnya sama. Jadi diperhatikan kalau bercerita itu sosialnya dan tadi nilai-nilainya yang diceritakan. Berikutnya pengetahuan. Jadi kalau orang bercerita tentang kisah itu juga harus si yang bercerita atau si penulis ini harus memiliki pengetahuan yang cukup supaya apa? Supaya yang pembaca atau pendengar itu bisa memahami si penulisnya. Nah, atau si seseorang yang bercerita. Nah, yang berikutnya itu bahasa yang digunakan itu juga harus yang mudah dipahami. Nah, kayak gitu. Selanjutnya sejarah sebagai ilmu. Nah, ini sangat penting di antara yang lain karena apa? Sejarah itu bukan suatu cerita-cerita saja, bukan suatu omong-omongan saja, tapi sejarah atau cerita masa lalu itu bisa dijadikan ilmu untuk pembelajaran. Ya contohnya untuk di sekolah-sekolah. Jadi cerita-cerita masa lalu itu bisa menjadikan suatu ilmu dipelajari oleh siswa-siswi. Nah, sejarah sebagai ilmu, kita sering mengira sejarah bukanlah sebuah ilmu karena hanya bersifat cerita-cerita, tapi tidak demikian, bisa menjadikan ilmu. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, objek dan definitif. Nah, yang definitif, nah, ini objeknya itu definitif. Nah, maksudnya apa sih? Nah, objek sejarah adalah kehidupan manusia. Jadi si objeknya ini adalah manusianya. Yang jadi sorotan itu kalau ditanya objek sejarah itu apa? Objek yang disoroti ya pasti manusia. Nah, kayak gitu maksudnya. Berikutnya metode. Nah, ini akan dibahas di bab 3 nanti metodenya. Nah, ini objeknya ini manusia. Ciri yang pertama, ciri yang kedua itu ada metodenya. Nah, metodenya itu harus berurutan. Jadi kalau ibarat orang sholat ya harus berurutan dari yang ibarat berdiri, ruku, sujud dan yang lainnya. Ini juga harus berurutan di sini ini. Yang pertama itu memilih topik. Jadi kalau mau meneliti suatu sejarah atau cerita sejarah, misalnya di Gua Liang Bangkai ditemukan fosil manusia purba misalnya seperti itu, maka kita tentukan dulu kalau mau meneliti manusia purba di Gua Liang Bangkai itu yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah memilih topik yang kira-kira menarik, unik, orang mau membaca itu apa sih judulnya. Nah, seperti itu. Jadi langkah yang pertama kalau metode penelitian sejarah itu harus memilih topik yang tepat. Nah, berikutnya itu di sini ada heuristik. Nah, sumbernya dikumpulkan. Jadi orang-orang ditanyai apakah benar ada manusia purba di situ, apa buktinya, bendanya ada ditemukan. Nah, sumber-sumbernya itu digali, terus cari juga di internet apa benar dan yang lainnya. Kalau memang terbukti baru bisa dikumpulkan itu nanti sumber-sumbernya, bukti-buktinya, jadilah suatu penelitian sejarah. Lanjut berikutnya itu ada verifikasi atau pengadaan penilaian sumber.
Nah, sumbernya sudah dikumpulkan yang disebut dengan heuristik, lalu beberapa sumber itu dikritik. Nah, dikritik, sumber-sumbernya ini dikritik. Sumber pertama dari internet, benar apa tidak? Sumber kedua dari tulang belulang, diteliti benar apa tidak. Nah, semuanya itu dikritik atau dicari kebenarannya. Nah, istilah bahasa lain itu adalah verifikasi, mencari kebenaran. Nah, berikutnya interpretasi atau penafsiran. Nah, dikira-kira ini benar dan yang lainnya disimpulkan, lalu di historiografi, diketik ke dalam sebuah buku, jadilah karya penelitian sejarah tentang penemuan fosil manusia purba di liang bangkai, misalnya seperti itu. Jadi cerita masa lalu itu bisa dijadikan suatu ilmu dan bisa diajarkan kepada masyarakat yang luas. Nah, berikutnya selain ciri ada metode, nah ini metodenya itu yang ketiga itu ada formulasi kebenaran. Jadi kalau ini sejarah sebagai ilmu ini harus benar. Nah, ceritanya bukan ngada-ngada. Berikutnya sistematik, urutan, harus berurutan, sistematik. Nah, selain harus ada kebenaran, memang sejarah itu harus yang diungkap itu yang benar-benar. Berikutnya harus sistematik, urutan. Nah, urutan kalau meneliti harus langkah. Nah, berikutnya itu sejarah sebagai seni. Nah, sejarah sebagai seni ini cerita-ceritanya atau karya-karyanya itu harus mengandung unsur keindahan, entah itu bahasanya, entah itu ceritanya, tujuannya untuk menghibur si pembaca. Nah, seperti itu. Nah, di sini sejarah sebagai seni itu harus dikatakan sebagai seni, penulisannya itu mengandung, nah ini intuisi, nah habis itu emosi, berikutnya bahasa, dan yang terakhir imajinasi. Jadi kalau sejarah sebagai seni yang perlu diperhatikan dalam penulisannya ini. Nah, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, intuisi itu tentang insting si penulis, penelitiannya itu, sejarahnya itu mempunyai, si penulis ini mempunyai insting yang ini harus gimana sih supaya terhibur si pembaca, itu harus gimana sih. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Berikutnya emosi. Jadi luapan emosi itu luapan perasaan, bukan berarti emosi itu marah, sedih itu termasuk emosi, gembira itu termasuk emosi. Jadi si pembaca ini bisa membaca suatu ceritanya itu, kalau ceritanya sedih bisa nggak nyampe ke pembacanya menjadi sedih, kan seperti itu. Ceritanya gembira, bisa nggak sih pembacanya ini bisa jadi gembira, seperti itu. Emosi adalah luapan perasaan yang berkembang disebut dengan emosi. Emosi untuk mewarisi nilai-nilai tertentu. Nah, maksudnya kayak gitulah. Gaya bahasa, jadi bahasanya itu mudah dipahami dan menarik. Nah, itu perlu ditekankan oleh si penulisnya. Nah, yang terakhir itu adalah imajinasi. Ini perlu sekali, imajinasi. Jadi dalam menceritakan, dalam penulisannya itu perlu hayalan yang tinggi untuk si penulis supaya nyampe ke pembacanya. Kita lanjut ke bagian B. Di sini ada periodisasi dan itu nanti ada kronologi. Nah, periodisasi dan kronologi. Nah, bagian 1 sama 2 di sini hampir mirip ini artinya, tapi kita harus bisa membedakan. Kalau periodisasi itu adalah pembabakan waktu. Nah, di pembabakan waktu, tetapi kalau kronologi itu urutan. Nah, di sini ada
Urutan peristiwa, urutan peristiwa. Nah, biasanya kronologi itu urutan. Jadi kalau ada si Pak polisi tanya tentang kejadian pembunuhan misalnya, maka Pak polisi ini bertanya kepada yang saksinya atau yang melihat peristiwa itu, gimana sih kronologinya. Berarti harus menjawabnya dengan cerita dari awal hingga akhir, urutannya seperti apa, tidak boleh dilewati. Tetapi kalau periodisasi ini adalah babakan, dalam artian itu ibarat manusia hidup itu, pembabakan pertama itu anak-anak, remaja, pembabakan kedua, ketiga dewasa, misalnya seperti itu. Pembabakan berikutnya itu tua dan lansia, misalnya seperti itu. Jadi ini pembabakan masa lalunya itu dikelompokkan supaya mudah untuk memahami. Misalnya waktu kecil seperti apa, waktu remaja seperti apa kehidupannya, waktu dewasa seperti apa, tua seperti apa, lansia seperti apa. Itu untuk memudahkan suatu cerita sejarah. Ini tujuannya periodisasi, maksudnya kayak gitu. Tapi kalau di contohnya di sini, kalau si kronologi itu urutannya saja. Kalau kronologi ada dinasti-dinasti, jadi dinasti ini, dinasti kedua, dinasti ketiga, itu contohnya. Jadi dikelompokkan, misalnya sejarahnya orang Cina, di kerajaannya itu ada dinasti pertama, kedua, ketiga, maksudnya kayak gitu. Jadi di babak atau dikelompok-kelompokkan. Nah, tujuan dari periodisasi itu melakukan penyederhanaan. Jadi dikelompokkan, oh sederhana. Kalau dibahas semua itu ya banyak banget, supaya mudah itu dikelompok-kelompokkan. Itu maksudnya memudahkan mengklarifikasi. Nah, dalam ilmu sejarah. Nah, berikutnya mengetahui peristiwa sejarah secara kronologi, urutannya seperti apa. Nah, memudahkan pengertiannya. Kalau di babak dikumpul-kumpulkan itu mudah dalam pengertian. Untuk memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan, urutan-urutannya. Nah, kronologi urutan waktu tadi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos waktu dan logos itu ilmu. Jadi bisa dikatakan itu ilmu yang membahas tentang waktu. Nah, maksudnya kronologi kayak gitu. Manfaat kronologi dapat membantu menghindarkan kerancuan atau keraguan-raguan. Nah, jadi kalau di ceritanya itu dari awal sampai akhir, maka tidak ada keraguan-raguan. Coba kalau dilompat-lompat pasti ada keraguan-raguan. Dapat merekonstruksikan atau menceritakan secara konkret. Nah, peristiwa itu dapat menghubungkan dan membandingkan kejadian sejarah di tempat lain. Jadi waktunya sama, di Kalimantan terjadi apa, di Pulau Jawa apa, misalnya kayak gitu, dan di negara lain apa, padahal waktunya sama, tetapi bisa menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Nah, berikutnya itu kronik. Nah, kronik itu merupakan suatu kumpulan tulisan tentang perjalanan seorang musafir. Nah, ini ada orang musafir atau pujangga. Nah, ini kebanyakan kronik itu adalah tulisan-tulisan Cina. Nah, jadi kronik yang membuat ini biasanya orang-orang Cina, berasal dari sana. Nah, orang musafir yang dalam perjalanan menulis sebuah buku. Nah, ini disebut dengan kronik. Jadi buku cerita tentang perjalanan orang. Jadi orang berjalan, misalnya perjalanan ini, dalam perjalanan dia menulis suatu cerita. Apa yang dia lihat di perjalanan itu, misalnya melihat suatu kerajaan, ditulis, saya menemukan kerajaan ini, menemukan kerajaan A, ditulis. Nah, bukunya ini disebut dengan kronik. Jadi bisa disimpulkan, kronik itu adalah seseorang yang dalam perjalanan menulis suatu buku tentang apa yang dia lihat di dalam perjalanan, itu disebut dengan kronik. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya nomor 4. Nah,
ini 3, historiografi. Nah, tadi sudah dibahas bahwasanya historiografi itu adalah proses pengetikan atau pembuatan naskah ke dalam buku. Jadi cerita sejarah diketik. Nah, proses pengetikan sampai mengeprint itu disebut dengan historiografi. Nah, gampang ya. Ini proses penulisan atau pengetikan sampai selesai pengeprintan disebut dengan historiografi. Nah, kita ke bagian terakhir yaitu manfaat atau guna sejarah. Jadi sejarah itu bisa berguna kok. Masa belajar sejarah nggak ada gunanya. Di sini guna atau manfaat sejarah. Nah, sejarah itu bisa berguna pasti. Karena apa? Kita mendengarkan cerita masa lalu seseorang itu kita akan mendapatkan manfaat. Bisa itu memetik peristiwanya itu baik buruknya, kita akan ambil hikmahnya kan seperti itu. Nah, manfaatnya yang pertama edukatif. Nah, edukatif pasti tentang di sini tentang belajar dari pengalaman yang baik buruk. Ada cerita kemarin itu kemerdekaan itu diambil kita mengambilnya untuk merdeka itu susah banget karena ada penjajahan dan sebagainya. Nah, itu sebagai pembelajaran di sekarang kita jangan sampai terambil oleh negara lain, terjajah lagi. Nah, secara zaman sekarang, penjajahan zaman sekarang. Contohnya ya barang-barang luar negeri masuk ke Indonesia, kita harus dong bisa menciptakan barang-barang produk Indonesia yang bisa bersaing di kancah internasional. Lanjut sebagai inspirasi. Nah, inspiratif. Nah, jadi kalau kita mendengar cerita yang masa lalu, kita bisa mendapatkan inspirasi dari cerita itu. Jadi kita, ceritanya seperti ini. Saya punya ide nih mau ngapain. Nah, kan inspiratif ya. Memberi ilham atau inspirasi kepada kita. Tindakan-tindakan kepahlawanan yang dahulu, maksudnya itu peristiwa gemilang, itu dapat mengilhami kita kita semua pada taraf perjuangan yang sekarang. Jadi kita terinspirasi, mereka pada berjuang kok kita zaman sekarang tidak, kan seperti itu. Dapat ilham atau inspirasi. Lanjut kita jadi rekreatif. Nah, kita mendengar cerita-cerita yang unik-unik, lucu-lucu, maka kita jadi gembira ceritanya. Kita mendengar cerita dongeng-dongeng Sangkuriang, Roro Jonggrang, kita jadi terhibur dari cerita-cerita itu. Itu kan sejarah masa lalu, itu memang terjadi. Misalnya kan kayak gitu Sangkuriang zaman dahulu. Kita tertarik, kita terhibur. Nah, maka guna sejarah Sangkuriang itu sebagai rekreatif atau bisa disebut dengan sebagai hiburan. Maksudnya kayak gitu. Nah, habis itu guna keempat yaitu instruktif. Nah, sebagai instruktif berkaitan dengan fungsi. Jadi fungsinya sejarah itu apa, seperti itu. Nah, berikutnya bisa kita itu jadi rasa kebangsaan kita itu jadi timbul lagi. Itu karena kita belajar sejarah atau nasionalisme, cinta tanah air. Jadi ketika kita mendengarkan cerita-cerita tentang perjuangan, maka kita ada rasa ayo kita bangkit lagi, kita berjaya lagi seperti zaman Sriwijaya. Nah, misalnya kayak lanjut nomor 6 yaitu kesadaran waktu. Jadi kalau sejarah itu, cerita sejarah akan menjadikan kita itu sadar waktu. Yang kemarin malas-malasan. Nah, seperti itu kita semakin dewasa, semakin belajarlah dari sejarah dulu. Kita akan rajin bersembahyang, rajin belajar dan yang lainnya. Jadi dari cerita yang kemarin, misalnya kita waktu SMP, misalnya kita masih masa-masa belajar lalu nilainya jelek, maka sadar waktu SMA aku nggak mau malas-malasan lagi, aku mau belajar dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi sadar tentang waktu. Jadi menengok masa lalu, belajar dari sejarah, kita akan bisa menjadi sadar waktu.
Nah, berikutnya yang terakhir itu memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Jadi belajar dari proklamasi kemerdekaan, habis itu penjajahan Indonesia, maka kita ini loh saya, ini loh kepribadian bangsa Indonesia, ini loh kami bangsa Indonesia, seperti itu maksudnya. Nah, akan kita mengenal jati diri bangsa Indonesia. Nah, demikian pembelajaran kali ini bab 2. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti insya Allah saya jawab jika ada yang tidak paham. Silahkan dipahami, kemudian diringkas, minggu depan dikumpulkan di aplikasi tim. Nah, nomor 1 aja, tugas nomor 2 itu untuk minggu depannya lagi. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.